Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan lisan kita, dengan kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan juga kita bersyukur dengan hati kita bahwa pada hakikatnya hari ini yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menggerakkan langkah kaki kita untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Jabar. Ini semua terjadi bi barakatillah, bi syafaatillah, bi mu'jizatillah, bi qudratillah, wa bi iznillah. Karena pada hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kelak kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama senantiasa selalu memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan banyak kita mengingat Allah, maka insya Allah Allah akan menenteramkan hati, jiwa, fikiran kita. Biiznillah, karena salah satu yang menenangkan hati kita adalah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur berjamaah yang insyaallah kita sama-sama senantiasa mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasilati salawat, dengan wasilah kita sama-sama bersolawat kepada kekasih Allah yang mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, manusia satu-satunya yang akan memberikan kita syafaat nanti di yaumil akhir. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bertambah mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau didasari dengan rasa cinta, apapun yang diperintahkan oleh sang kekasih pasti kita akan bersegera untuk segera melaksanakannya. Ketika hari ini bisa kita bayangkan, mungkin bapak memiliki seorang istri. Ketika bapak cinta kepada istrinya, apapun yang diminta oleh istri kita pasti akan segera untuk dipenuhi. Sama halnya seorang ibu, seorang istri ketika cinta kepada suaminya, bisa kita bayangkan apapun yang diminta oleh suaminya pasti akan segera kita laksanakan. Maka pada kesempatan kali ini semoga bertambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insya Allah
bertambahnya hati kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Allah larang di dalam Al-Quran, dan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkannya secara syariat, maka insya Allah kita pun akan bersegera untuk melaksanakannya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal mengenai tentang apa saja ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa. Al-insan makhlul khata'i wan nisyan. Kita ini sebagai manusia kadang banyak khilafnya. Kadang kita sebagai manusia juga kadang banyak lupanya. Mata kita berdosa, telinga kita mungkin sering mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak ada guna maupun manfaatnya. Lisan kita mungkin pernah menyakiti hati dan juga perasaan orang lain. Tangan kita mungkin sering kita gunakan untuk berbuat kemaksiatan. Kaki kita bisa boleh jadi pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak Allah suka dan juga Allah ridhoi. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama bersegera menuju ampunan Allah, karena Allah telah mempersiapkan surga, yang mana surga ini seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi siapa? Bagi mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka insya Allah kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegera kita menuju ampunan Allah agar kelak kita nanti mendapatkan gelar predikat muttaqin. Kita hari ini sangat serius, terutama dalam urusan pendidikan, mendidik anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita. Bisa boleh jadi kita niatkan agar mereka ditinggikan derajatnya, agar mereka mendapatkan gelar-gelar yang terbaik, S1, S2, S3, profesor. Itu semua tentang urusan-urusan dunia. Tapi kadang kita lupa ada gelar yang sesungguhnya yang harus kita raih, yakni gelar predikat muttaqin. Semoga kelak kita semua bisa sama-sama mendapatkannya agar kelak kita bahagia dunia dan akhirat. Lalu Allah sampaikan siapa sajakah mereka orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa mau menafkahkan sebagian harta mereka di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau hari ini Allah amanahkan kepada kita, mungkin diberi titipan harta yang begitu banyak, dititipkan harta yang begitu besar, mungkin akan sangat mudah bagi diri kita untuk bisa berbagi dengan sesama. Akan tetapi menjadi pertanyaan bagi diri kita, ketika hari ini mungkin kita belum memiliki cukup uang yang begitu banyak, akankah diri kita masih mau berbagi dengan sesama, menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan? Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita mendapatkan gelar predikat muttaqin. Mereka ialah hamba-hamba Allah yang senantiasa mau menafkahkan sebagian harta mereka, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua Allah sampaikan kembali di dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaid. Mereka hamba-hamba Allah yang mampu menahan amarahnya. Ada satu kisah menarik. Yang pertama adalah kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu sedang hadir di dalam suatu majlis, dan Abu Bakar pada saat itu datang seseorang yang tidak menyukainya. Begitu datang dihina, dicaci, dimaki-maki. Tapi pada saat itu Abu Bakar dengan sikap sabarnya masih bisa menahan amarahnya. Satu kali dihina masih sabar. Kemudian terus-terusan orang yang menghina ini, orang-orang yang mencaci Abu Bakar ini, dan pada saat itu kedua juga masih sabar.
Akan tetapi ketika 3 kali, Masya Allah, Abu Bakar juga tetap namanya juga manusia. Tapi dalam satu majlis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sosok Abu Bakar tidak membalas apa yang dirasakan oleh Abu Bakar, walaupun sakit, dikhianati, dicaci, dimaki, dizalimi, akan tetapi tetap sabar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap sosok Abu Bakar dengan penuh senyuman yang begitu indah. Akan tetapi ketika Abu Bakar membalas cacian itu, membalas makian itu, yang terjadi Rasulullah pada saat itu juga langsung berdiri dari itu majlis dan meninggalkan majlis itu. Pada saat itu Abu Bakar merasa tidak enak, kemudian langsung datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mengapa engkau ketika di awal aku tidak membalas mereka, engkau tersenyum kepadaku? Akan tetapi ketika aku membalas mereka, engkau segera pergi meninggalkanku. Ada apakah gerangan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ketika kita mampu menahan amarah kita, ketika kita tidak membalas kepada orang-orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, maka pada saat itu malaikat-malaikat Allah turun menaungimu, wahai Abu Bakar. Akan tetapi ketika engkau membalas kejahatan, kejelekan, kezaliman yang kau rasakan, maka malaikat-malaikat itu pun pergi dan setan-setan yang menghampirimu. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah dan juga pelajarannya. Maka insya Allah orang yang kuat bukan orang yang berbadan kekar, melainkan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan ini termasuk salah satu kategori ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mungkin kita pernah kesal kepada suami kita, kita pernah kesal kepada istri kita pernah kesal marah kepada anak-anak kita. Maka apapun yang pernah kita alami dalam setiap kehidupan ini, minimal kesalnya kita, marahnya kita, lisan kita bisa kita jaga. Minimal apapun, dalam kondisi apapun, marah sekalipun, minimal yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Terutama kita bisa sama-sama saling mendoakan. Mungkin bapak pernah kesal sama istri, doakan pak istrinya semoga menjadi istri yang salehah. Mungkin ibu pernah kesal kepada bapak, pada saat itu ucapkanlah dengan lisan kita, bapak cing soleh. Bapak semoga saya doakan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, insya Allah. Pada seketika itu juga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga adalah hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan gelar predikat muttaqin adalah wal afina anin nas. Kita sering bermunajat kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu dan ayahku, ampunilah dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi bahan muhasabah bagi diri kita. Ketika kita pernah disakiti, dikhianati, dizalimi, bahkan dicaci, dimaki, tapi kita kadang enggan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang pernah membuat kesalahan kepada kita. Ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Semoga Allah lapangkan dada kita agar kita selalu senantiasa mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika kita ingin diampuni dosanya, ketika kita ingin mendapatkan gelar predikat muttaqin, maka bebaskanlah diri ini, bebaskanlah hati ini untuk bisa saling memaafkan. Lalu ciri yang terakhir, hamba-hamba Allah yang bertakwa ialah hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika hari ini kita diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah ilmu kita untuk berbagi dengan sesama. Ketika hari ini kita diberikan kelebihan harta, maka manfaatkanlah harta itu untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan.
Karena hakikatnya apapun yang Allah berikan kepada diri kita, ini semua hakikatnya adalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah yang kelak seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini diberikan kekuatan, bantulah dengan tenaganya. Yang hari ini diberikan jabatan, manfaatkanlah jabatan itu untuk selalu berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan kali ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu banyak mengingat Allah, bersegera menuju ampunan Allah, dan kelak kita semua mendapatkan gelar predikat muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu mau berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, hamba-hamba Allah yang mampu menahan amarahnya, hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu berbuat kebaikan, dan insyaallah kita sama-sama saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.